Sahabat Alzi, Alzheimer's Indonesia, saya Giri Puratmaja. Ketemu lagi dalam video singkat untuk tips bagaimana menjadi seorang caregiver untuk ODD atau orang dengan demensia di rumah. Nah, kali ini kita juga berpikir tentang bagaimana untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan atau juga more income yang harus didapatkan pada saat kita ingin memberikan dukungan dalam merawat ODD. Saya sekarang di Zoom sudah tersambungkan dengan sahabat kita, seorang caregiver, Elia. Hai, Eli. Halo Kak Geri. Awalnya masalah keuangan ini mungkin nggak terlalu difikirkan ya, karena kita belum masuki dunia bekerja. Tapi lama-lama pada saat ODD tinggal di rumah dan ada di tengah keluarga kita, ada hal-hal yang perlu dilakukan. Gimana nih caranya Eli untuk bisa tetap kreatif? Dengar-dengar jualan juga. Iya, iya. Jadi memang sebenarnya awalnya sebelum aku mengetahui bahwa kebutuhannya itu cukup besar, lebih ke arah pembuktian diri juga nih Kak Geri. Jadi kondisinya saat itu aku baru lulus kuliah, aku harus cari kerja gitu kan. Justru ketika aku udah dapat pekerjaan tetap, aku sempat dihadapi lagi nih sama pilihan sulit. Aku harus resign karena kondisinya kerjaan aku tuh pulang malam kayak gitu. Mamaku tuh nungguin depan gang gitu kan. Akhirnya yaudah deh aku resign aja gitu. Jadi setelah aku jalanin juga di rumah, ternyata tanpa penghasilan, walaupun ada support system dari kakak ya untuk finansial, ternyata ya nggak solusi juga gitu. Kalaupun memang solutif tapi tidak bertahan lama gitu kan. Akhirnya sebenarnya idenya muncul justru ketika aku berusaha untuk oke deh kalau gitu gue juga kayaknya demi menjaga kewarasan mental juga dan memang untuk support tambahan income juga gue harus start cari kerja lagi gitu. Akhirnya aku mulai apply, mulai kerja kantoran lagi sambil jalan gitu kan, sambil juga mencari peluang nih. Ternyata kebutuhannya juga makin besar untuk ODD dan ya kita juga harus punya progres gitu ya untuk personal diri aku, untuk diriku sendiri. Akhirnya ya justru menurutku ketika ada keterbatasan justru kreativitasku malah muncul gitu. Ketika aku sangat terbatas saat itu ekonominya, malah menjadikan aku oke, apa nih yang bisa dikerjain saat ini gitu. Oke deh aku jualan macam-macam sih, mulai dari jualan baju, jualan buku anak, jualan reseller. Aku mulai dari reseller karena nggak ada modal, aku mulai dari reseller. Ketika aku kumpulin sedikit-sedikit, aku sisihkan dari gaji aku mulai ada modal, baru yang berjalan sampai sekarang sih alhamdulillahnya. Aku sekarang usaha hampers gitu ya, semenjak WFH di rumah ini justru menjadikan aku makin gak bisa diem nih gitu, kayak ngapain lagi, ya udah akhirnya aku coba start bisnis hampers gitu. Ya, punya kreativitas ini perlu gitu ya, walaupun niat baik untuk merawat ODD juga itu harus. Tapi kan ada orang yang cuma berpikir yang penting kita punya niat suci mau merawat ODD dengan keinginan yang baik dan positif. Betul, tapi apa yang bisa Eli kasih tahu dan ingatkan kepada sahabat caregiver lain ya, untuk bisa tetap juga mendapatkan support atau dukungan secara finansial ini dengan kreatif? Ya itu balik lagi selama niatnya juga untuk keberlangsungan jangka panjang gitu ya, karena kita jadi caregiver kan kita nggak tahu sampai kapan gitu kan, bukan dalam jangka waktu yang sebentar dan kita nggak bisa memutuskan kita mau I quit from this caregiver gitu kan. Jadi lebih ke ayo kita juga harus berkembang gitu, jadi caregiver juga perlu dipikirin. Aku notice banget bahwa stressfulness jadi caregiver itu tinggi, jadi lebih ke arah mungkin kalau memang finansialnya cukup, bukan dari sandwich generation, ya tetap aja gitu. Aktualisasi diri tuh perlu, pengembangan hobi, minat, skill tuh juga perlu. Jadi memang perlu dijaga juga nih biar balance, karena kita nggak tahu kapan kita burn out, bosen gitu kan, atau bahkan tiba-tiba finansial juga kita tiba-tiba bisa aja menurun gitu. Jadi perlu digali terus sih gitu. Oke. Untuk bisa tetap kreatif memang harus dipicu terus kalau gitu Eli ya. Nah, sahabat Alzheimer's Indonesia, untuk bisa memberikan perawatan yang baik kepada ODD, tentu kita ini juga harus bisa memberikan support kepada diri pribadi. Baik itu secara finansial atau juga bisa menjaga kewarasan berpikir. Sampai jumpa lagi.